Oh, jadi seperti ini kelakuanmu? Berani kepadaku? Mas Arkan berdiri dengan lututnya dan membulatkan mata dengan menatap tajam kepadaku. Matanya merah, dia marah. Aku menatapnya. Ada perasaan takut kepadanya. Baru kali ini kulihat dia marah kepadaku. Aku langsung diam dan menunduk. Aku tersadar bahwa aku salah, telah meninggikan ucapan kepada suamiku. Maaf. Mas Arkan meninggalkanku dan berjalan menuju keluar. Aku tetap menunduk dan aku begitu kaget ketika terdengar suara pintu dibanting. Aku langsung melihat ke arah pintu yang sudah tertutup rapat. Aku hanya bisa mengelus dada. Inilah kali pertama kami bertengkar. Hari-hari terus berlalu, kita sudah seperti biasa lagi. Mas Arkan sudah tidak marah lagi. Aku juga sudah tidak diantar jemput Kak Aidil setiap hari. Hanya waktu-waktu tertentu saja yang mengharuskan aku diantar olehnya. Pagi aku berangkat dengan Mas Arkan. Dia mengantarkanku sampai di depan pesantren, kemudian barulah dia berbelok menuju kantornya. Semakin hari kita semakin romantis, memang itulah tujuan menikah. Aku semakin jatuh hati padanya. Aku sekarang tak segan meminta kepada Mas Arkan untuk berkunjung ke rumah utama meskipun aku tahu kedua paman dan bibinya membenciku, tapi tujuanku hanya satu, yaitu mencari bukti. Dengan dibantu Ani, Mike, aku mendapatkan banyak informasi dan yang terpenting aku tidak tersesat di sana. Suatu saat di sore hari aku sedang santai di taman, Mas Arkan belum pulang dari kantor. Terlihat dua orang yang dulu mengejarku berjalan menuju rumah. Mereka tidak tahu kalau aku sedang di rumah ini. Pucuk dicinta ulam tiba. Mereka datang tepat waktu di saat aku ingin menyelidiki siapa mereka. Kupanggil Ani agar segera menemaniku mengikuti mereka. Kami berjalan mengendap-endap agar mereka tidak merasa diikuti oleh kami. Ternyata mereka berdua menuju ruangan yang tertutup rapat, ruang kerja paman. Ah, tadi Tante Herlina baru saja pulang? Apa mereka menemui Tante? Apa hubungan mereka dengan Tante? Apakah Om Nugroho tahu? Aku mengamati dari tempat agak jauh, takut mendekat ke sana. Takut kalau ketahuan, bisa-bisa aku kalah sebelum bertempur. Lama mereka di dalam sana, hingga mereka bertiga keluar bersama-sama. Dan memang bersama mereka adalah Tante Herlina. Kalian harus hati-hati dan segera laksanakan perintahku. Kudengar Tante memberikan perintah kepada kedua orang tersebut. Mereka mengangguk dan langsung pergi meninggalkan Tante seorang diri. Bibir Tante Herlina mengembang, dia tersenyum dengan senangnya. Jadi benar mereka adalah suruhannya, berarti saat itu aku diikuti orang suruhan Tante dan Om. Lalu untuk apa mereka mengikutiku? Apakah karena mereka tidak setuju aku dan Mas Arkan menikah? Apakah seperti itu, dan akhirnya mereka menyelidikiku? Ah, aku hanya menebak dan masih belum bisa menyambungkan benang merah yang masih rumit. Semua yang kudapat aku catat agar memudahkan untuk mengambil kesimpulan, dan bukunya aku simpan rapat-rapat. Aku belum ingin memberitahukan hal ini kepada Mas Arkan karena bagaimanapun juga Om dan Tante adalah keluarga suamiku. Mas, besok tidak di rumah kan? Suatu malam aku bertanya kepadanya. Karena besok adalah hari Sabtu, weekend, perusahaan libur. Suamiku tetap menatap laptopnya lalu berhenti dan mengalihkan netranya kepadaku karena aku tak kunjung bersuara. Ada apa? Sepertinya ada yang mau disampaikan. Aku mau jalan sama Saidah. Boleh tidak, aku hanya beralasan saja. Aku tak ingin dia marah jika tahu bahwa selain Saidah ada Kak Aidil bersama kita. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Tapi, apa? Sore aku sudah di sini, oke. Sebelum aku datang kamu harus sudah di apartemen. Sebelum asar aku sudah di sini. Bagaimana? Aku mengangguk setuju sambil tersenyum. Mas Arkan mengacak rambutku dan mimi luku. Terima kasih Mas, sama-sama. Senang-senang sama Saidah ya sayang. Tapi jangan lupa kalau kamu sudah menikah. Oke, aku mengangguk. Ah Mas Arkan, kau tak tahu jika kami akan pergi bertemu teman Kak Aidil yang polisi. Maaf, untuk saat ini aku belum bisa berkata jujur kepadamu. Aku sungguh bahagia ada seseorang lagi yang mau membantuku memecahkan masalah ini. Kak Samsudin berjanji akan mencarikan rekaman CCTV mengenai kejadian kecelakaan saat itu. Aku senang karena akan secepatnya mengetahui kejadian sebenarnya kecelakaan tersebut. Apakah memang Abi yang 100% bersalah menyetir dalam keadaan mabuk dan menabrak mobil orang? Namun lama Kak Samsudin tidak menghubungi aku dan Kak Aidil. Apa yang terjadi? Kukira hanya butuh waktu sebentar. Mungkin tak sampai sehari rekaman CCTV bisa dia dapatkan mengingat dia yang bekerja di bagian lalu lintas. Tentu dengan mudah akan mendapatkan rekaman tersebut. Hingga 2 minggu berjalan, aku masih menunggunya.
Kak Aidil memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah menerima rekaman tersebut dan berpesan kepadaku agar aku hati-hati. Jangan sampai orang lain tahu termasuk suamiku. Aku jadi sangat penasaran menunggu esok agar bisa melihat video tersebut. Sengaja Kak Aidil tidak mengirim ke HP-ku demi keamananku. Aku begitu syok begitu melihat rekaman tersebut. Kulihat dua orang suruhan tante menghadap mobil yang ditumpangi Abi dan Umi. Mereka memaksa Abi keluar dan Umi terlihat ketakutan karena mereka menodongkan senjata. Tapi yang membuatku kecewa adalah hanya sebatas itu rekamannya dan itu bukanlah bukti yang kuat. Hanya itu Cherry, rekaman yang berhasil dia dapat. Samsudin bilang untuk mendapatkannya pun sangat susah. Seperti ada sesuatu yang ditutupi, awalnya mereka tidak setuju memberi rekamannya tapi akhirnya hanya segitu yang diberikan. Katanya ini demi keselamatannya dan Samsudin sendiri. Aku menghela nafas mendengar hal itu. Kemudian aku menuju rumah peristirahatan buat para ustazah. Di kamar Saidah aku menyalin video tersebut ke laptopku lalu memindahkannya ke flash disk. Aku tak mau Mas Arkan melihatnya, belum saatnya dia tahu karena aku sendiri juga belum tahu selengkapnya. Hanya potongan-potongan puzzle yang kudapat, aku tidak mau menuduh seseorang. Aku harus benar-benar punya bukti yang otentik agar bisa membersihkan nama baik Abi dan Umi. Hari ini jadwalnya kuliah tapi aku izin, sengaja tidak masuk kuliah. Dari pagi aku sudah memasak makanan yang disukai Mas Arkan, aku ingin memberinya sesuatu yang spesial. Hari ini ulang tahunnya. Aku yang sudah selesai memasak menghidangkannya di meja makan, terlihat Mas Arkan berjalan menghampiriku dengan mata yang masih sipit, sisa-sisa tidur. Wangi banget, sayang. Aku tergoda datang kemari. Masakannya membangunkanku. Mas mau makan, bolehkah? Kenapa tidak, aku mendekatinya dan mengajaknya ke kamar mandi di lantai bawah. Menyuruhnya cuci muka terlebih dahulu. Begitu keluar dari sana Mas Arkan malah membopongku menuju meja makan. Aku hanya diam dia perlakukan seperti itu. Ku kalungkan tangan ini di lehernya. Makasih sayang, aku memang lapar. Tadi malam belum makan malam, oh ya? Kenapa tidak membangunkanku? Aku tak ingin mengganggu tidurmu, lagian masih ada bolu di kulkas. Dia menurunkanku ketika sampai di ruang makan, kami makan bersama-sama di pagi buta. Padahal biasanya sarapan jam 7 kurang, ini jam 5.30 sudah sarapan. Aku tersenyum Mas Arkan makan dengan lahapnya. Aku memberitahukan kepada Lina agar tidak datang ke apartemen karena aku ada di rumah, dia menyanggupinya. Aku memasak kembali, makanan kesukaan Mas Arkan. Tentu saja makanan yang dia suka banyak. Maklumlah orang berduit. Secepatnya ku selesaikan memasaknya karena hari semakin siang, tadi pagi Mas Arkan janji akan datang makan bersama kembali. Aku yang menunggu dengan gelisah kedatangan Mas Arkan sudah berdandan secantik mungkin, ku gunakan gamis yang paling bagus untuk menyambutnya. Aku sedikit memoles wajah ini dengan makeup yang natural cocok dengan wajahku. Tidak apa-apakan mempercantik diri di depan suami sendiri? Aku membayangkan Mas Arkan pasti sangat terposa kepadaku. Aku yang duduk di sofa ruang tamu begitu deg-degan ketika pintu terbuka, aku sudah senyum-senyum sendiri bersiap-siap menyambut kedatangan suamiku. Tapi begitu melihat siapa yang datang aku sangat kaget. Kenapa dia bisa masuk apartemen ini? Apakah dia tahu kode sandinya? Kamu siapa? Tanyaku dengan menatap tajam wanita di depanku yang memakai gaun yang sangat minim, gaun di atas dengkul dan atasan yang memperlihatkan kedua bahunya. Kamu mau tahu siapa aku ha? Dengan nada marah dan kesalnya dia berkata kembali, aku tunangan Arkan. Apa, Dek? Apa ini? Bersambung.